Halo Bapak Ibu Saudara-saudara semua, apa kabarnya? Saya selalu berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas satu tema yang ada kaitannya dengan minggu lalu, yaitu tentang temani masa tuaku. Nah, hari ini kita masih berkaitan dengan itu. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan Naomi, yang kisahnya kita bisa baca di kitab Rut dalam perjanjian lama. Nah, Naomi dikatakan sebagai perempuan yang beruntung di masa tuanya. Nah, seperti apa keberuntungannya? Mari kita simak bersama kisahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Naomi ini bermula dari bencana kelaparan yang hebat yang melanda daerah Yehuda dan sekitarnya. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang mati. Elimelek, suami Naomi, memutuskan untuk pindah ke Moab. Mereka pindah bersama kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, untuk mencari harapan baru di sana. Nah, setelah tinggal di Moab, kedua anaknya menikah dengan perempuan lokal di sana. Mahlon menikahi Orpa dan Kilion menikahi Rut. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hidup Naomi tergoncang lagi. Suami dan kedua anaknya meninggal dunia tanpa dijelaskan karena apa. Yang pasti, hidup Naomi menjadi sendiri tanpa suami dan anak-anak. Ia hanya tinggal bersama kedua menantunya, Orpa dan Rut. Tetapi toh, mereka hanyalah menantu, bukan anaknya. Sekalipun menurut tradisi di sana, seorang menantu itu terikat hidupnya dengan keluarga suaminya, namun Naomi tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal dengannya. Ia tidak ingin kepahitan hidupnya dialami juga oleh kedua menantunya, sebab mereka berdua masih muda, masih banyak harapan yang bisa diperjuangkan dan digapai. Naomi menyadari itu. Karenanya ketika mereka sedang berada di tengah perjalanan menuju ke Bethlehem, ke kampung halaman Naomi, Naomi menasehati mereka berdua untuk kembali ke orang tuanya masing-masing. Ya, sebaiknya Orpa dan Rut lebih baik baliklah ke kaum keluarganya. Orpa, sang menantu yang tertua, mau mendengar nasihat Naomi dan dengan berat hati ia pulang ke kaum keluarganya. Apakah ia tidak sayang kepada Naomi, mertuanya itu? Ya entahlah saudara-saudara, saya pikir setiap orang punya pilihan atas hidupnya. Toh Naomi juga tidak meminta itu, sehingga Orpa memilih untuk kembali ke kaum keluarganya. Di sana ia bisa membangun kehidupannya kembali setelah ia menjanda. Akan tetapi Rut memilih bersikap yang berbeda dengan Orpa. Sekalipun sudah dibujuk 3 kali oleh Naomi, Rut tetap memilih untuk hidup bersama mertuanya itu. Nah, kita jadi bertanya-tanya saudara-saudara, lalu apa alasan Rut untuk tinggal bersama dengan Naomi? Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara perkataan Rut dari Rut pasalnya yang pertama, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Rut pasal pertama ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku.
Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini keputusan yang luar biasa, tetapi juga terasa boleh dikatakan ya aneh. Sebab ya dia hanya seorang menantu terhadap mertuanya. Nah sekalipun aneh saudara, ini juga menunjukkan kepribadian Ruth yang sangat luar biasa. Ternyata Ruth adalah seorang perempuan yang berhati emas. Kedekatannya dengan mertuanya tentu tidak sekedar hubungan secara hukum dan adat antara menantu dan mertua, tetapi hubungan cinta kasih yang begitu erat. Dan keputusan Ruth inilah bagaikan oase bagi Naomi di tengah kepahitan yang sedang dialaminya. Dengan kata lain, saudara-saudara, di masa tuanya Naomi tidak akan sendiri dan kesepian karena ada Ruth. Bahwa ada orang yang bersedia tinggal bersamanya, mungkin juga ia merasa tenang sebab ada Ruth yang akan merawatnya dikala ia sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diakui atau tidak, setiap orang tentu memikirkan masa tuanya. Dengan siapakah ia akan tinggal? Apakah anak-anaknya akan merawatnya? Atau apakah ia akan tinggal di panti jompo? Bercengkrama dengan para lansia yang lain? Yang mungkin ia akan jarang dijenguk oleh anak-anaknya. Kisah Naomi ini mungkin saja menjadi impian banyak orang tua tentang hidup di masa tuanya. Tidak sendiri, tidak kesepian. Dan sekalipun tidak ingin merepotkan siapapun termasuk anak-anak, tetapi kita tentu berharap juga ada yang menemani di masa tua kita. Ada yang merawat di masa tua kita kelak. Nah, kisah Naomi dan Ruth ini menimbulkan pertanyaan yang bisa menjadi bahan perenungan kita semua. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, sekalipun kita sudah tahu alasan Ruth untuk tetap tinggal bersama Naomi, tetapi apa kira-kira yang melatar belakangi keputusannya itu? Dan pertanyaan yang kedua adalah, Naomi itu mertua yang seperti apa yang bisa membuat Ruth tetap ingin tinggal dengannya? Nah, kita akan menjawab kedua pertanyaan itu melalui beberapa hal berikut ini yang bisa menjadi bahan pergumulan bagi kita di masa tua kelak. Yang pertama-tama, saudara, di Alkitab tidak dijelaskan secara detail bagaimana hubungan yang terjadi antara Naomi sebagai mertua dan Ruth sebagai menantu. Tetapi dapat kita rasakan bahwa hubungan mereka tidak sebatas sebagai mertua dan menantu, antara mother-in-law dan daughter-in-law. Kalau hanya sebatas hukum atau adat, ya biasanya tidak lagi begitu mengikat ketika Ruth telah menjanda. Jadi hubungan yang seperti apa yang terjadi di antara mereka? Coba perhatikan kembali perkataan dari Ruth. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku.
Saudara-saudara, ucapan Rut ini tentulah terinspirasi dari sikap iman dan kebaikan hati mertuanya itu. Ya, coba kita bayangkan saudara-saudara selama tinggal bersama mertuanya, Rut tentu telah melihat dan merasakan sendiri bahwa Naomi tidak hanya telah berlaku sebagai mertua yang baik dan bijaksana, tetapi juga yang memperkenalkan sikap iman yang benar. Selama tinggal bersama Naomi, Rut dapat menyaksikan sendiri ketegaran hati mertuanya itu manakala menghadapi kepahitan hidup karena ditinggal suami dan kedua anaknya secara beruntun. Dan menurut Rut, sekalipun ia juga bersedih, mertuanya itu tidaklah egois. Tidak memaksakan kehendak agar ia tinggal bersama mertuanya, tetapi malah meminta untuk kembali ke orang tuanya. Ini kan kebesaran hati seorang mertua. Silakan kau kembali ke kaum keluargamu. Ya, mertuanya itu adalah seorang pribadi yang baik, bijaksana dan takut pada Tuhan. Tinggal dan hidup bersama dengan mertua yang begitu, ya tentulah menyenangkan dan menenangkan hati. Bisa share kehidupan, bisa berbagi kehidupan, bisa berbagi suka dan duka. Karena itulah Rut berketetapan hati untuk tetap tinggal bersama mertuanya itu. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, di saat tubuh kita mulai melemah dan keadaan kita semakin tidak berdaya, kepada siapakah kita akan menitipkan diri ini? Nah, saudara-saudara, kita semuanya tentu berpikir yang sama seperti Naomi. Ya, secara khusus Naomi karena tidak punya suami dan anak-anak lagi, maka ia berencana untuk melewati masa tuanya di kampung halamannya di Bethlehem. Mungkin kita juga sudah merencanakan masa tua kita entah di mana. Naomi ingin tinggal bersama kerabatnya, ia tidak ingin tinggal sendiri di Moab. Nah, saudara-saudara, keputusannya untuk melewati masa tuanya di kampung halamannya tentu karena Naomi tidak ingin merepotkan siapapun, termasuk kedua menantunya. Namun, ia bisa dikatakan beruntung. Sebab ternyata salah satu menantunya yaitu Rut mau menemaninya di masa tuanya. Nah, apa sebab keberuntungan Naomi ini? Ya, boleh dikatakan ya keberuntungan ya. Ya, sebab Rut ini kan hanya sebagai menantu, bukan anak. Nah, apa sebab kira-kira keberuntungan Naomi ini? Nah, menurut hemat saya, saudara-saudara, ya selaku mertua atau orang tua, Naomi telah menunjukkan perilaku yang baik. Naomi telah bersikap yang bijaksana dan ia memiliki iman yang teguh yang menjadi teladan bagi Rut. Sikap Naomi seperti itulah menjadi pertanda bahwa ia bisa menitipkan dirinya di hari tuanya kelak. Bercermin dari hidup Naomi seperti itu, marilah kita juga ya berperilaku yang baik sebagai orang tua, memiliki kebijaksana sebagai orang tua, dan tetap memiliki keteguhan iman sebagai orang tua yang bisa dirasakan dan menjadi teladan bagi generasi penerus kita. Minimal saudara-saudara, dengan perilaku yang demikian kita seolah-olah menitipkan diri kita kepada generasi penerus kita. Sebab kita tidak bisa membayangkan ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada generasi
penerus kita. Apa yang bisa kita harapkan? Kira-kira begitu. Itu yang saya bayangkan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ini yang menjadi pertanyaan kembali. Apakah kalau kita sudah berperilaku baik, bijaksana, memiliki iman yang kuat, sebagai orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak, apakah itu bisa menjamin bahwa generasi penerus kita akan mendampingi kita di saat kita sudah renta kelak? Ya memang tidak ada jaminan, saudara-saudara. Sebab apa? Ya tentu ada banyak faktor. Anak-anak ya dalam tanda kutip tidak mau merawat kita. Ya bisa jadi, saudara-saudara, karena menantu tidak setuju dengan ide merawat mertuanya yang sudah sepuh. Atau mungkin juga karena anak-anak zaman sekarang ini terlalu sibuk dengan segala urusannya. Sampai terkadang nggak tahu skala prioritas. Sehingga perawatan orang tuanya yang sudah sepuh, yang lebih diserahkan kepada pihak lain, apakah perawat, apakah suster, apakah panti jompo. Ya apapun itu, saudara-saudara, yang penting kita telah berperilaku yang baik dan bijaksana selaku orang tua. Soal masa depan kelak, kita serahkan kepada Tuhan. Dan satu hal yang selalu bisa kita ingat, saudara-saudara, adalah apa yang disampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan. Sampai pada masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita belajar meyakini bahwa janji Tuhan ini akan terjadi. Kita memegang apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa Ia akan selalu menjadi penolong yang setia di masa tua kita kelak, dan karenanya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk setiap orang tua dimanapun mereka berada, di tengah-tengah kerentaan fisik yang semakin melemah. Mungkin juga ada rasa kesepian, karena teman-teman sebaya sudah mendahului, dan ia tidak lagi memiliki teman untuk berbagi cerita. Mungkin juga anak-anak yang terlalu sibuk dengan segala urusan. Ya Tuhan Allah, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak membuatnya sendirian. Seperti janji Tuhan, Engkau akan menjadi penolong yang setia, yang memberikan kekuatan dan terutama penghiburan, sehingga mereka di masa tua bisa tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Dan dengan segala keluhan, sakit penyakit yang diderita, Tuhan kiranya juga yang menolong, memberikan keringanan. Engkau yang turut campur di dalamnya melalui obat-obatan, perawatan, dan segala hal bisa Tuhan lakukan, agar kesusahan dan kepahitan itu bisa diubah menjadi sukacita bagi setiap orang tua di masa tuanya.
Kami juga ingin berdoa untuk setiap kami. Suatu saat nanti kami pun akan menjadi sepuh. Badan kami menjadi melemah. Segala keterbatasan akan kami hadapi. Dan kami juga akan menjadi tidak berdaya. Butuh orang lain yang terus mendampingi dan menolong kami. Ajar kami Tuhan, sama seperti Naomi yang berperilaku baik, yang mengajarkan generasi penerus apa arti hidup bijaksana, apa arti hidup takut akan Allah. Dengan berperilaku yang baik, paling tidak itulah yang bisa kami lakukan untuk menitipkan diri kami di masa tua kami nanti. Dan lebih dari itu, biarlah Tuhan mampukan dan kuatkan iman kami untuk terus berpegang pada janji Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan kami dalam kesusahan, tetapi Engkau tetap memberikan sukacita yang besar di masa tua kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian materi acara ngopi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, di akhir kata saudara-saudara, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah semangat. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan tetap jaga jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.